Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atip Nuharini, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Harizita Azaria dengan NIM 2401050033. Di sini, saya akan mempresentasikan artikel dari hasil observasi yang telah saya lakukan dengan judul Implementasi pendidikan kritis dalam mengembangkan kemampuan dan kesadaran kritis siswa melalui peran guru, kurikulum, dan pemanfaatan teknologi di SD Negeri Wonosari 03. Baik, di sini saya akan menyampaikan bahwa pendidikan pada abad ke-21 itu di mana siswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan adaptif sejak dini. Menurut Paulo Freire, pendidikan harus bersifat dialogis dan membebaskan, bukan seperti gaya Bank yang dimana siswa itu bersifat pasif dan lebih cenderung untuk menerima informasi saja. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir, bertanya, dan menilai realitas sosial. Di SD Negeri Wonosari 03, pendidikan kritis diterapkan untuk yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, yang kedua, meningkatkan kesadaran reflektif terhadap lingkungan sosial, dan yang ketiga, yaitu mengoptimalkan peran guru, penerapan kurikulum, dan teknologi sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi, variasi kemampuan siswa inklusif, dan minimnya keterlibatan orang tua. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi guru dalam menerapkan pendidikan kritis secara kontekstual dan aman di SD Negeri Wonosari 03. Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimana yaitu dengan cara mengumpulkan data-data seperti yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu, hasil dari observasi yang telah saya lakukan yang pertama yaitu mengenai pandangan guru dan pelaksanaan pendidikan kritis di kelas, yang dimana di guru SD Wonosari 03 memiliki pandangan progresif terhadap pendidikan kritis. Jadi, para guru percaya bahwa siswa itu harus menjadi subjek aktif dalam belajar, bukan penerima pasif saja. Prinsip ini tuh juga sejalan dengan teori Paulo Freire yang telah saya jelaskan pada awal tadi, yang dimana menekankan bahwa pentingnya dialog, refleksi, dan kesadaran sosial. Di SD Wonosari 03, bentuk penerapannya yaitu yang pertama, pembelajaran interaktif seperti kuis, permainan edukatif, dan pembelajaran melalui problem-based learning. Lalu yang kedua yaitu dengan pengaitan materi dengan konteks kehidupan nyata siswa. Lalu ada juga dengan penggunaan media seperti kartu belajar dan alat peraga agar siswa itu lebih aktif. Contohnya, itu yang telah saya dapatkan seperti dalam pembelajaran bahasa Jawa, yang dimana guru itu menggunakan atau membuat kartu yang berisi aksara Jawa, dan guru-guru meminta anak-anak untuk menyusun aksara Jawa secara runtut dan benar. Di sini untuk menambah adrenalin siswa dan menambah semangat siswa dalam belajar, guru itu menjadikan media tersebut sebagai suatu kompetisi kecil, yang dimana nanti jadinya guru membagi beberapa siswa menjadi antar kelompok, dan dimana antar kelompok tersebut diminta untuk menyusun secara cepat dan tepat. Hal ini tuh dapat menimbulkan semangat belajar para siswa, dan hasilnya dimana suasana kelas itu menjadi lebih hidup, kreatif, dan partisipatif. Lalu yang kedua yaitu pengembangan berpikir kritis dan kesadaran siswa. Guru berperan besar dalam mengasah kemampuan siswa untuk menganalisis informasi, berpendapat logis, dan menarik kesimpulan secara rasional. Dalam hal ini, guru dapat melakukan dengan beberapa strategi yang digunakan seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah nyata, dan refleksi diri. Lalu pemberian ruang bagi siswa untuk mengemukakan pendapat dan ide agar siswanya merasa nyaman. Lalu guru memberikan apresiasi untuk meningkatkan motivasi siswa agar nantinya siswa juga dapat berdiskusi lagi, mengemukakan pendapatnya lagi, dan agar siswa itu tidak merasa takut tuh. Jadi di mana guru juga harus mengapresiasi siswa.
Lalu dampak positifnya apa? Yang pertama, dampak positifnya yaitu siswa menjadi lebih percaya diri, berani berdiskusi, dan aktif berpikir kritis. Lalu yang kedua yaitu kesadaran kritis mereka tuh meningkat. Jadi siswa itu mampu menilai dan merefleksikan proses belajar. Lalu nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu itu tertanam dalam diri siswa. Dengan demikian, pembelajaran itu tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, sosial, dan membentuk siswa yang reflektif juga mandiri. Lalu selanjutnya mengenai tantangan guru dalam mengimplementasikan kurikulum secara inklusif, yang dimana guru di SD Negeri Wonosari 03 menghadapi tantangan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus atau ABK, yang dimana anak-anak tersebut itu memiliki karakter dan kemampuan yang beragam. Beberapa hambatan utama yang terjadi yaitu yang pertama yaitu kesulitan mengontrol emosional dan fokus anak inklusif. Lalu perbedaan kemampuan antara anak reguler dan anak dengan kebutuhan khusus itu terlihat sangat jelas. Yang terakhir tuh minimnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak di rumah. Di SD Negeri Wonosari 03, guru telah mencoba beberapa strategi seperti pembelajaran privat yaitu 2 arah, yaitu les tambahan bagi siswa tertentu. Ada juga pendekatan individual agar anak inklusif itu dapat mengejar ketertinggalan. Namun keberhasilan sangat bergantung pada kolaborasi antara guru dan orang tua. Keberhasilan pendidikan inklusif itu memerlukan kerjasama antara semua pihak, baik itu pihak sekolah dan pihak orang tua di rumah. Lalu pembahasan terakhir yaitu mengenai dukungan kurikulum, pemanfaatan teknologi, dan peran sekolah. Dukungan kurikulum itu memberi keluasan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal dan karakter siswa. Fokusnya dalam proyek autentik, refleksi, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Penerapannya di SD Negeri Wonosari 03 yaitu siswa diajak meneliti, menganalisis, dan menyimpulkan secara mandiri. Lalu di SD Negeri Wonosari 03 juga materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar nantinya tuh siswa lebih mudah memahami dan lebih kontekstual. Dan yang ketiga yaitu teknologi seperti laptop, LCD, dan internet itu digunakan untuk meningkatkan literasi digital dan penalaran siswa. Namun di SD Negeri Wonosari 03 untuk pemanfaatan teknologi hanya digunakan pada kelas tinggi saja seperti kelas 6. Kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu belum diperbolehkan untuk membawa handphone ke sekolah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kekhawatiran. Namun kelas 6 juga tidak sepenuhnya dalam pembelajaran itu menggunakan handphone. Ada waktu-waktu tertentu di mana handphone juga harus dikumpulkan kepada guru agar nantinya tidak mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar, dan handphone tetap digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu untuk kelas rendah, meskipun adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan handphone atau teknologi, guru dan orang tua itu juga bekerja sama untuk mengawasi penggunaan digital secara bijak. Seperti halnya kelas 5, itu biasanya guru memberikan tugas secara online untuk dikerjakan di rumah, di mana guru bekerja sama dengan orang tua untuk mengawasi anak-anak dalam pengerjaan. Seperti contohnya yaitu anak-anak mencari kata baku dari beberapa kata yang telah ibu guru kasih pada saat di sekolah seperti itu. Anak-anak diminta untuk membuka kamus bahasa mengenai kata baku dan tidak baku secara online. Dan di situ tugas orang tua mengawasi anaknya dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan dan mengawasi anak dalam menggunakan teknologi agar anak tuh nantinya tidak membuka platform-platform yang tidak seharusnya dibuka seperti itu. Jadi selain itu, hal ini tuh juga budaya belajar yang kolaboratif dan reflektif melalui proyek lintas mata pelajaran dan diskusi secara terbuka. Hasilnya, maka siswa menjadi lebih kritis, etis, dan solutif dalam menghadapi masalah sosial. Baik, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulannya yaitu implementasi pendidikan kritis di SD Negeri Wonosari 03 itu berhasil mewujudkan lingkungan belajar yang aktif, reflektif, dan partisipatif. Dan lalu guru sebagai fasilitator pembelajaran secara keseluruhan, SD Negeri Wonosari 03 telah menunjukkan model pendidikan kritis yang relevan dengan kurikulum dan kebutuhan abad ke-21, yang dimana yaitu menumbuhkan generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Sekian,
Saya pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.